Makanya merawat konsumen itu juga ada ilmunya. Bagaimana cara bisa mendapatkan database 2.000 KK ini? Ada nama strateginya, yaitu strategi produk anchor. My Coach, great online business coach. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya. Kita mulai Tunas malam hari ini. Tunas itu singkatan dari Bantu UMKM Naik Kelas, yang kita selenggarakan setiap Selasa malam jam 19.30. Nah, Tunas ini sendiri bertujuan bagaimana membagikan ilmu ke Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu bisa bisnisnya naik level, nggak di situ-situ aja. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang banyak beralasan, banyak berasumsi, yang sebenarnya asumsi itu tidak tepat, gitu. Ya, baru menurut kita, ya, bukan faktanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi kita merujuk kepada salah satu contoh di klien saya. Nah, andaikan Bapak Ibu adalah pengusaha koper, atau Bapak Ibu pengusaha kuliner, restoran, ya, dengan omset yang turun, kita bisa apa? Nah, ya, oke, ketika pas lagi pandemi kemarin, ya, bisnis koper rasa-rasanya itu nggak mungkin, Pak. Kalau kita jualan koper di saat pandemi itu nggak mungkin laku. Tapi ketika kita lihat fakta tadi di Google Trend, ternyata jalan-jalan itu sangat tinggi ya, bahkan lebih tinggi daripada masker. Nah, ya, memang masker di awal-awal itu tinggi ya. Coba kita lihat di sini potretnya. Saya ambil di sini. Oke, nah ini ya, masker yang warna merah, hand sanitizer warna kuning. Oke, memang sedikit di awal itu masker itu melejit, hanya beberapa bulan saja, hanya beberapa bulan. Tapi kemudian kalau kita lihat di sini, ya, masker itu justru dari Maret sampai Agustus, Februari cenderung turun, tapi untuk jalan-jalan ini tetap performance-nya tinggi. Nah, kok bisa, Coach? Karena memang faktanya ketika kita lihat trennya, pas lagi pandemi, ya, wisatawan-wisatawan lokal itu, pariwisata lokal itu lagi rame-ramenya dikunjungin. Ya, punya daya tarik, kunjungan desa wisata naik 30% saat pandemi. Itu berita yang sudah lewat. Ya, coba kita lihat lagi. Maaf, ini apa ya? Oke, ini ya. Berita tahun 2020, wisata di saat pandemi, bakal banyak potensi wisata lokal. Nah, kita lihat. Nah, tuh, ya. Termasuk yang wisata di saat pandemi itu saya, ya. Jadi di saat pandemi itu justru lagi banyak-banyaknya orang wisata lokal. Nah, siapa yang mengkonsumsi adalah mereka-mereka yang ekonominya menengah ke atas, gitu. Memang ekonomi menengah ke bawah terjepit, ya. Dan ini seperti dua sisi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di satu sisi ekonomi ketika itu lagi pandemi itu lagi hancur, ya, banyak, bukan semua, tapi banyak sektor itu yang lagi mangkrak, tapi ada banyak juga sektor yang lagi naik, ya. Ada sektor online, jual beli online itu naik sekali, ya. Kemudian alat-alat kesehatan, ya, kemudian bisnis, ya, rumah sakit, ya, dan semuanya itu naik sekali pas lagi pandemi, ya. Nah, ternyata ketika kita lakukan survei, koper di saat pandemi itu segmen yang paling bisa menyerap permintaan koper itu adalah segmen yang menengah ke atas, ya. Mereka membutuhkan printing, ya, koper printing, koper custom. Nah, ya, coba kita lihat ya, koper custom, koper custom. Nah, ini dia. Nah, ketika itu, ya, klien saya ini yang saya bantu bagaimana bisa jualan koper printing di saat pandemi itu laris manis, Bapak Ibu. Karena memang menengah ke atas yang membeli koper custom ini. Nah, ya. Nah,
Sehingga Bapak Ibu, penting di sini bagi bisnis Bapak Ibu, nanti kita akan sharing masing-masing ya dengan Bapak Ibu semuanya. Coba diperhatikan, coba fokus ke segmen yang menengah atas. Ya, segmen menengah atas. Menengah atas. Apa yang dibutuhkan segmen menengah atas ini? Yang mana kalau kita tahu di Indonesia, itu pembagian segmen kelas ekonomi itu tidak rata. Jadi terjadi jomplang ekonomi, ya. Jadi tidak ada di sebuah komplek itu apa ya, wilayah kumuh-kumuh semuanya, enggak, ya. Jomplang sekali. Ada rumah mewah, di sampingnya ada rumah kecil. Di samping rumah kecil ada rumah menengah. Di samping rumah menengah ada gubuk. Gitu ya. Jadi memang nggak merata. Jadi khasnya di Indonesia itu memang segmennya itu ya tidak merata. Nah, ini sekaligus keuntungan. Keuntungan untuk kita. Saya pernah cerita sama Bu Asri ya, bahwa Bu Asri yang jualan nasi kuning, ya ini nasi kuning, coba Ibu fokus ke radius 1 kilo atau 2 kilo dari tempat Ibu jualan. Ya, fokusnya apa? Kita menggarap orang-orang yang ada di sekitar sini. 1 sampai 2 kilo. 1 sampai 2 kilo. Jadi yang kedua, pahami, selain yang pertama tadi kita pahami segmen bisnis kita, yang kedua adalah fokus melayani satu segmen. Nah, ini harus kita pahami, ya. Apalagi kalau kita yang punya toko offline, ya, maka kita sudah terhukum oleh tempat, oleh lokasi. Oke, ketika kita terfokus dengan offline, kita cuma bisa melayani, katakanlah mungkin sampai 3 kilo atau 5 kilo. Tapi pertanyaan saya, ketika kita hanya fokus 1 sampai 2 kilo dari radius tempat kita jualan, ada nggak sih penduduknya itu 2.000 kakak? 2.000 kakak. Ada nggak sih? Yakin saya, kalau ibu-ibu, bapak ibu jualan di kota-kota besar, itu bahkan lebih, ya, bahkan lebih 2.000 kakak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara bisa mendapatkan database 2.000 kakak ini? Nah, ya, sehingga mereka mau belanja di tempat kita. Nah, ada nama strateginya, yaitu strategi produk anchor. Ya, yang ketiga adalah anchor. Ya, strategi produk anchor. Nah, ini ya dilakukan oleh salah satu klien saya. Ya, klien saya ini tadi restoran. Ya, kita karena ini direkam nggak usah kita sebutkan lah ya. Tapi kita sama-sama tahu tadi ya, restoran. Nah, restorannya ini ada 10 cabang di wilayah seluruh Pulau Jawa, gitu ya. Nah, ini salah satunya ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Semarang dan lain-lainnya. Nah, mereka menggunakan strategi produk anchor. Apa itu? Adalah siapa yang mau makan sepuasnya hanya dengan 25.000. 25.000. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu dapat iklan ini, mau atau mau banget? Jelas mau banget. Ya. Kenyataannya, apakah semua orang akan makan di situ dengan 25.000? Tidak. Kita undi. Ya, kita undi Bapak Ibu. Ya. Jadi dibuat di situ, ya, ada TV besar, diundi di situ ya. Nah, diundi seperti ini, ya, ada roda begitu ya, diundi. Nah, diundi begini, ya. Nah, aplikasinya namanya Wheels. Wheels apa ya? Sebentar ya, aplikasinya ini. Sebentar, Wheels of Name, ini dia. Nah, ini aplikasinya namanya. Nah, tuh masih ada. Tuh masih ada tuh oretan saya.
ya. Jadi ada yang diskon 5%, ada yang jackpot dapat 25.000, ya 25.000 makan sepuasnya, ya. Ada yang gratis puding, ada yang diskon 30%, ada yang apalagi diskon 10%, ada yang maaf Anda belum beruntung, sedih banget ya. Maaf belum beruntung, ya. Ada yang gratis minuman, ya, minuman, ya. Terus ada yang di sini gratis, 1 bucket minuman, sorry. Minuman ini saya tulis 1 bucket minuman. Oke, terus ada yang buat lagi di sini gratis snack, misalnya, snack. Nah, ini diundi nih, ini diputar Bapak Ibu. Nah, jadi mereka tadi yang mendapatkan iklan, siapa yang mau makan sepuasnya, cuman 25.000. Nah, ini adalah anchor. Ketika mereka datang reservasi, ya mereka juga tahu dong, ya ini hanya pancingan gitu. Nah, ketika mereka mau reservasi, mereka diundi dulu. Nah, ya diundi, ternyata ada yang dapat diskon 5%. Ternyata ada yang dapat diskon 10%. Mereka kecewa? Enggak. Mereka tetap datang. Mereka tetap datang. Jadi, ini sudah mengantri orang-orang di sini ketika dibuat diskon 25 makan sepuasnya cuma 25.000. Wah, orang mengantri. Nah, setelah orang mengantri, ya, ternyata yang dia dapatkan, oh cuman gratis minuman, oh ternyata dapat puding, oh ternyata apa. Nah, mereka juga tetap happy sebenarnya, gitu ya. Dan ini tidak berbohong, gitu. Nah, yang kunci dari strategi ini adalah iklan. Bagaimana sebanyak-banyaknya orang mendapatkan iklan dari kita. Ya. Ketika orang mendapat iklan bahwa mereka bisa makan sepuasnya 25.000, ini bahkan dipakai juga oleh KFC. Ya. KFC kemarin membuat jualan 1 bucket ayam isi 5 cuman 100.000. Ya. Ternyata pas kita datang ke sana, oh paketnya udah habis, Pak. Ya, ternyata ketika kita datang paketnya udah habis. Apakah kita pulang? Ya, kita nggak pulang, malu dong, kan gitu kan ya. Nah, ini strategi produk anchor yang sangat jitu. Nah, ini salah satu klien saya dulu ada Pak Budianto. Wah, ini klien lama saya. Pak Budi sudah masuk ya. Nah, Pak Budi ini tokonya toko Sakila. Halo Pak Budi. Nah, ini toko Sakila. Toko Sakila. Nah, ini ya luar biasa sekali. Beliau di awal-awal dulu sering banget pakai strategi produk anchor ini. Ya. Contoh ini dia. Ya. Hijab segi 4 yang nyaman dipakai. Ya, promo 35.000 coret, 25.000 gratis 1 pieces. Waduh. Ya. Ternyata ketika datang ke sana produknya terbatas. Apakah mereka pulang lagi? Mereka nggak pulang. Keseringan Pak Budi itu juga membanting ini ya Pak Budi ya. Misalnya ada telur gitu ya. Ini kan toko sembako. Nah ini toko sembako. Toko sembako. Maka ada hal yang dijadikan anchor. Ada hal yang dijadikan jangkar. Apa? Telur. Telur 1 papan biasanya harga 50.000, coret cuma 45.000. Coret 45.000. Wah, orang kan berbondong-bondong. Ternyata telur yang 45.000 cuma disiapkan 2 papan saja. Ya, yang datang ke sana, pas datang, oh telur yang 45.000-nya udah habis, Bu. Yang ada yang harga standar. Nah, ya apakah kita berbohong? Sebenarnya tidak, gitu. Itu hanya anchor saja. Nah, tapi mereka-mereka yang sudah terlanjur mengantri ini, ya, ini ya nggak balik lagi, mereka akan belanja. Nah, sehingga bagaimana kita bisa mengiklankan dengan sebanyak-banyaknya
orang sehingga orang ini mengantri, orang ini tahu tentang produk kita, ya. Dan kemudian kunci berikutnya lagi strategi produk anchor ini adalah pelayanan. Ya, tadi iklan di sini. Yang kelima adalah pelayanan. Nah, bagaimana orang yang sudah datang itu tidak balik badan? Oke, jadi bagaimana kuncinya? Nah, ini iklan dan pelayanan ini masuk ke sinilah, gitu ya. 3A, 3B, gitu ya. 3A, 3B. Nah, jadi kuncinya adalah pelayanan. Jadi dengan pelayanan, orang yang tadi sudah masuk, ada sesuatu yang dijadikan anchor, ketika mereka masuk, oh ternyata ini jebakan gitu ya. Mereka nggak balik. Kenapa? Karena layanan kita. Karena layanan kita. Ya. Nah, maka penting di sini, Bapak Ibu semuanya, untuk mendidik atau mentraining tim kita untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Gitu. Ya. Nah, ini juga bisa dijadikan ya banyak sekali anchor ya. Semua produk itu ada anchornya gitu ya. Nah, ada kemarin yang komen di Instagram saya, Pak, gimana kalau kita jadikan produk yang nggak laku sebagai anchor? Ya rugi sebenarnya. Ya namanya juga produknya udah nggak laku, dijadikan anchor juga tidak akan membuat orang itu tertarik. Justru yang harus dijadikan anchor itu adalah yang menariknya, gitu ya. Contoh kayak nasi kuning ini, ya. Coba nasi kuning ya paket khusus ya, misalnya ibu jualan nasi kuning berapa, 15.000 gitu ya, banting nasi kuningnya cuman 5.000 perak. Oke, cuman 5.000 perak. Tapi ingat Bu Asri, kuncinya adalah iklan. Bagaimana ibu bisa beriklan di radius 1-2 kilo ini ya, di woro-woro. Halo, besok tanggal 30 Oktober ya, ini ada penawaran menarik, nasi kuning cuma 5.000. Nah, diiklankan. Ya, ini juga ada salah satu apa ya saya bilang ya, teman lah begitu ya, yang punya counter HP. Nah, ini punya counter HP juga menggunakan strategi produk anchor ini. Ya, beliau membanting HP Xiaomi. Ya, Xiaomi. Ya, siapa yang punya uang 10.000 ya, uang 10.000 bisa diganti, bisa Anda mendapatkan 1 unit HP Xiaomi seharga 1,5 juta. No tipu-tipu. Nah, dan ingat ini diiklankan. Ya, pas ya ini saya contohkan saja ya, misalnya tanggal 25 November 2023. Ya, bagi Anda yang punya uang 10.000 yang tidak terpakai, tukarkan di toko kami, ya, Anda akan dapat Xiaomi. Ya, ini diiklankan sebanyak-banyaknya. Nah, di toko ini HP Xiaomi-nya cuma ada 3 unit, 3 unit saja, gitu. Ya, nah sehingga ketika orang sudah dapat, ada Xiaomi harga 10.000, ikutan dong, ikutan dong, ikutan dong. Nah, caranya gimana? Yuk daftarkan diri Anda, daftar, ya, dan nantinya diundi. Nah, manfaatnya apa? Kita dapat database-nya mereka. Ya, sehingga ketika ini terjadi, ya, ini disiapkan SPG, ya. SPG itu disiapkan ada satu tim itu berisikan 3 orang. Satu tim berisikan 3 SPG dan disiapkan 10 tim. 10 tim. Untuk apa? Untuk melayani orang-orang yang sudah datang dan mengantri mau beli HP Xiaomi seharga 10.000. Ya mereka kan juga nggak mungkin orang bodoh begitu kan ya. Mana ada HP Xiaomi harga 10.000 gitu. Ya, nah ketika orang-orang mengantri ini, SPG inilah yang melayani orang-orang yang mengantri ini. Apa yang dilayani? Ganti penutup screen itu ya. Kemudian
beli cas. Kemudian apa lagi? Saya bilang ganti screen guard. Screen guardnya anti gores, ya. Ganti anti gores, beli kabel cas, beli apa lagi? Cas HP-nya, gitu ya. Ada yang ganti HP juga, gitu ya. Nah, jadi ini melayani orang-orang yang antri tadi. Nah, sehingga omset pada hari itu ya tembus 150 juta. Hari itu saja. Omset 150 juta. Modalnya apa? Modal ya, satu HP Xiaomi harga 1,5 juta dikali 3. Berarti 4,5 juta. Kemudian tim SPG. Ada berapa? 10 tim dikali 3 orang. Masing-masing orang 100 ribu. 100 ribu dikali 30, maka 3 juta. Nah, budget iklan nih. Budget iklan teman saya ini jor-joran, budgetnya 10 juta. Ya, 10 juta. Iklan di koran, iklan di sosial media, iklan di baliho-baliho, ya. Sehingga apa? Total modalnya berapa? Nggak sampai 20 juta. Cuman 17,5 juta. 5 juta. Dapat omset 150 juta. Kalau keuntungan bersih aja 20%, ya, itu keuntungan bersihnya sudah 30 juta sendiri. Nah, ya, ini dia Bapak Ibu. Jadi ini yang melejitkan omset kita dengan insya Allah seketika, tentunya dengan izin Allah, gitu ya. Nah, baik, kita coba diskusi langsung, yuk dengan Bapak Ibu semuanya. Di sini sudah berkumpul ada 24 orang, ya. Yuk, siapa yang mau diskusi? Mungkin terbatas waktunya hanya 3 orang atau 4 orang saja yang bisa, ya, karena kalau semuanya diskusi kayaknya waktunya nggak cukup, ya. Nanti bagi yang ingin diskusi private boleh hubungin Mas Ari atau hubungin saya jika ingin ada yang didiskusikan. Silakan, silakan. Ayo. Halo Coach. Halo Ibu. Gimana? Coach mau sambung materi yang tadi. Kalau misalnya saya buat baliho terus ditulis seperti yang Coach pernah bilang, beli nasi kuning gratis emas. Terus kalau customer tanya itu berapa gram, itu harus kita detailkan gitu Coach? Atau bagaimana ya Coach? Iya dong, beli aja emasnya. Beli aja emasnya. Beli emasnya kan harga 100.000, 200.000 udah ada. Mini gold itu loh. Jaringan jelek Coach. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi beli aja mini gold. Ditanya emasnya berapa gram? Nih, emasnya sekian, gitu. Ya. Nah, jadi ketika beli nasi kuning gratis berhadiah emas. Nah, ini pernah dipraktekkan oleh teman saya, ya, itu nggak berhasil. Kenapa? Karena dia minim budget iklan, ya. Nah, dia tidak berani ngiklan. Akhirnya apa? Yang ikut cuma 2 orang, 3 orang, dan orang tuh nagih-nagih terus. Mana nih, katanya berhadiah emas. Ya, nah jadi jangan coba-coba strategi ini kalau kita nggak berani ngiklan. Ngiklan itu kan bisa dari mana aja. Bisa dari brosur, buat brosur, sebarin brosur sebanyak-banyaknya. Ya, salah satu klien saya di Bu Windy itu di mana ya, Mas Ari ya? Saya kok lupa ya. Makassar, di Makassar. Wah, itu pecah banget. Itu luar biasa, ya. Itu luar biasa, ya. Nanti saya kirimkan flyernya. Itu grand opening berhadiah emas, berhadiah HP, berhadiah ini, berhadiah itu. Waduh, itu sampai penuh kota Makassar itu, ya, sampai antriannya luar biasa, ya. Nah, jadi itu bagi Bapak Ibu yang mau mencoba, ya. Sip. Baik Coach, berarti kuncinya di iklan ya Coach? Iklan dan servis. Ketika orang datang karena iklan kita, terus orang nanya-nanya,
tim kita atau kita sendiri sanggup menservis itu? Kalau misalnya saya kan coach belum pernah coba Instagram Ads, berarti saya harus terjun ke Ads ya coach? Belum tentu. Tadi kan saya ingatkan bisnisnya Ibu ini kan terbatas 1-2 kilo atau 3 kilo aja, benar nggak? Iya coach. Yang radius 5 kilo mau nggak dia belanja, beli nasi kuning? Nggak mau, kejauhan. Masa beli nasi kuning aja 5 kilo gitu atau 10 kilo gitu kan. Nah sementara ketika Ibu pasang di Google Ads atau Instagram Ads ini tidak bisa menjangkau, tidak bisa spesifik hanya di 1 kilo 2 kilo saja. Nah jadi saran saya yang paling bagus adalah Ibu sebarkan brosur. Sebarkan brosur. Cetak brosur ya, apa 1 rim 500 lembar itu cetak yang ukuran A5 itu kan dapat 2 jadi 1000 lembar. Cetak 1000 lembar, dari 1000 lembar itu Ibu dapat aja agak 100 orang itu udah luar biasa. Ya, dapat 100 database. Ya. Nah, 100 terus diundi dengan emas. Paling-paling berapa modalnya? Ya. Coach, kalau menurut coach baiknya itu coach ada minimal order atau yang penting customer belanja dulu? Maksudnya minimal order gimana nih? Maksudnya minimal order misalnya 30.000 baru dapat kuponnya, atau yang penting mereka datang dulu terserah mau belanja apa aja gitu coach? Coba Ibu detailkan dulu. Kalau mereka belanja minimal 30.000 baru dapat kupon. Kuponnya ini kupon apa? Kupon untuk undian. Bisa. Minimal belanja 30.000 nanti dapat undian emas. Bisa. Bisa juga. Bisa juga. Coach, terima kasih banyak coach. Sama-sama Bu Asri. Ya itu sudah pertama ya Bu Asri tadi bertanya. Dan mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran juga dari Bapak Ibu yang lain. Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Saya coach. Iya, halo Bu Dian. Iya, assalamualaikum. Halo. Halo coach. Iya Bu, Masya Allah. Silahkan Bu Dian. Mau tanya, itu kalau bisnis yang stagnan sudah terlalu lama, terus sudah berupaya untuk dipertahankan, terus kalau sudah istilahnya udah mau detik-detik terakhir itu masih bisa bangkit nggak sih coach? Bisnisnya apa dulu ini Bu? Saya kebetulan bergerak di salon kecantikan, tapi berada di daerah mall lokasinya. Oh, berarti lokasinya strategis dong? Strategis, tapi setelah pandemi selalu turun coach. Mallnya sendiri ramai apa enggak? Waktu pandemi sempat sepi, sekarang sudah mulai ramai. Cuman kan selama pandemi pihak mall menambah lagi kayak salon-salon, kan dulu saya cuma 3 salon di daerah situ. Betul. Setelah pandemi sudah ada yang masuk lagi salon. Jadi kita persaingan ada 5 salon di sekitar satu mall itu coach. Oke, nggak masalah. Mau 5 salon, mau 10 salon. Kenapa kok bertumbuh salon yang lain? Tandanya peminatnya bertumbuh, Ibu. Logikanya, betul nggak? Ya, logikanya orang yang tadinya pas pandemi cuma 3 salon, sekarang setelah lepas pandemi jadi 5 salon, tandanya permintaan salon itu bertumbuh. Karena kalau permintaannya tidak bertumbuh, maka tidak ada yang akan jualan salon di sana. Tidak ada yang buka jasa salon, betul ya? Betul coach. Tapi tetangga saya kebetulan kan dia dari mall sebelah, dari misalnya kan saya di Panakukang, terus ada salah satu salon dia itu tutup dari salon TSM terus pindah di Panakukang gitu. Mungkin karena dia drop di sana makanya dia pindah di Panakukang, terus jadi persaingan kita. Belum tentu, itu kan menurut Ibu. Iya, informasi yang beredar seperti itu coach. Belum tentu. Nah sekarang gini, Ibu tadi buka salon di wilayah mall. Sekarang mallnya sendiri ramai atau sepi?
Rame, kalau udah sekarang sudah mulai rame Coach, karena Rame. tetangga saya alhamdulillah bagus deh. Nah, berarti sekarang gimana caranya Ibu bisa memindahkan keramaian itu dari mall ke tempat Ibu? Iya kan? Gimana tuh caranya? Ya, itu saya bingung, kan sudah berusaha Coach, sudah bertahan supaya kan selalu minus nih. Sudah berusaha tutupin minus, Ya sudah berusaha Allah, kasihan. promo Instagram, promo Telegram, udah semua Coach. Iya, sekarang begini Ibu, ya, kita coba dipahami dulu. Ketika Ibu promo-promo seperti itu, ya, itu tepat sasaran atau tidak, gitu. Contoh nih, promo selebgram, ya, atau promo di Instagram, itu tepat sasaran apa enggak sih? Tetap tepat sasaran Coach. Tepat sasaran. Dari mana Ibu tahu itu tepat sasaran atau tidak? Karena kalau sudah iklan biasa agak ramai, tapi kalau sudah lama ndak iklan ndak ramai lagi Coach. Nah, berarti kalau udah tepat sasaran, tinggal ibunya nyimpan database pelanggan apa enggak? Nyimpan Coach. Nah, ada ibu hubungin lagi nggak mereka? Ya kan? Coba, contoh nih, perempuan pergi ke salon, itu setiap berapa kali? Dalam sebulan berapa kali? Atau dalam Bisa setahun 2 berapa kali. kali? 2 kali? Kalau 2 kali. 2 Biasa kali? kalau misalnya kalau tamu-tamu tetap gitu, kalau tamu-tamu tetap Iya. bisa sampai 2 kali. Pertanyaannya, Ibu sudah hubungin mereka belum? Contoh nih, Ibu ngiklan 1 juta, oke? Datang ada 100 orang. Apakah 100-100-nya itu Ibu simpan database-nya mereka? Ada Coach. Ada. Coba Ibu hubungin lagi. Ibu hubungin lagi. Hubunginnya itu kalau saya kan biasa selalu kayak misalnya setiap ada kan hari Jumat ada promo, jadi saya selalu blast promo di database itu. Nah, Selalu sih. ini juga pemahaman yang harus didudukkan lagi, Bu. Ngeblast promo. Ibu suka nggak dapat WA yang isinya, halo, promo pasar ini, promo dari warung anu, beli dapat ini bla 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 panjang gitu. Ibu suka nggak dapat itu? Tergantung promonya sih Coach. Enggak, pertanyaan saya, Ibu suka apa enggak dapat blast seperti itu? Ya, warung Ciani, ya menerima bla 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 bla, ya tersedia daging ayam bla bla bla, bagi Anda beli sekarang diskon sekian sekian sekian. Dapat itu blastnya Ibu. Ibu seneng nggak? Ibu baca nggak? Belum tentu Coach. Belum tentu. Makanya merawat konsumen itu juga ada ilmunya. Iya, iya. Coba nanti kita bahas lebih intensif, ya. Iya Coach. Iya, sip ya. Jadi cara ngeblast itu ada ilmunya, Ibu. Contoh nih, saya juga ngeblast sebenarnya, ya. Tapi Ibu ngerasa saya blast itu seperti pribadi nggak? Yang saya Coach, yang saya blast tentang acara ini, iya pribadi. iya kan? Langsung nyebut nama kan. Iya, langsung nyebut nama dan nggak panjang-panjang, bener nggak? Benar. Iya, iya, iya. Tapi kalau nih ada webinar, walaupun gratis gitu ya, gratis webinar untuk meningkatkan omset, bla 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 bla. Malam ini, waduh orang udah males bacanya. Tapi kalau ditanya, halo Bu Diat, apa kabar? Gimana bisnisnya? Ya kan, jangan lupa nanti malam ada webinar. Nah, itu kan terasanya tuh enak gitu. Gitu kan ya? Ya betul Coach. Iya. Nah, sip. Boleh dipraktekkan ya. Oke. Terima kasih Coach. Sama-sama Bu Diat. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada lagi pertanyaan? Tanya Coach. Silakan Pak. Halo, dengan Bapak siapa?
Halo? Iya Pak, ya dengan Bapak siapa? Ini Bapak Oppo CPH2473. Mas Sofan. Oh Mas Topan, iya. Mas Topan, gimana Mas? Ini luar biasa sekali ini. Silakan. Habis selesai motong rambut nih. Iya, udah dahsyat nih, saya salut banget nih. Masih keteteran Bang. Iya. Alhamdulillah sih customer rame lah di barbershop gitu. Cuman yang disalahkan tuh tim kurang kompak loh gitu. Padahal sudah profesi. Apakah harus dibina atau harus dibinasakan coach kayak gitu? Aduh, kejam banget ya. Apakah harus dibina atau dibinasakan? Ya, pelan-pelan. Jadi begini, pertanyaan saya, tidak kompaknya seperti apa? Keberangkatannya sih, padahal sudah ada fingerprint, ada apa sih? Oke, pertanyaan saya, kalau bagi mereka yang telat, Masnya ada hukuman buat mereka nggak? Ada potongan 2,5% sih. Wow, potongan 2,5% dan mereka masih terlambat? Masih, nggak apa namanya, tetap nggak ngefek. Pada ya sudah tak sabarin sih. Oke, kira-kira ketika mereka terima gajinya berarti nggak full dong mereka terima? Kalau di di barbershop itu sistemnya persentase sih. Betul, persentase. Jadi ntar dipotong 2,5%. 2,5% itu gede atau kecil bagi mereka? Kecil banget. Contoh iya. 1.500. Efek jerahnya kurang. Insya Allah. Nih, coba ya dipraktekin. Ya ini berhasil untuk di salah satu klien saya di Gorontalo ya. Ini berhasil nih ya. Apa itu treatmentnya? Anda boleh telat sepuasnya, yaitu per menit dendanya Rp1.000. Masya Allah. Iya, boleh telat sepuasnya. Boleh telat 1 jam, alhamdulillah. Ya, berarti dendanya per menit Rp1.000. Iya. Nah, itu diakumulasikan. Bayangkan kalau seandainya mereka itu dalam 1 bulan telatnya itu diakumulasi di total itu bisa 2 jam, bisa 3 jam, itu kan nggak terasa tuh telatnya 5 menit, telatnya 10 menit. Tapi kalau telatnya banyak ya lumayan juga kan? Iya sih. Iya. Cuman kalau saya sih emang harus tega ya, harus emang jangan. Gimana? Ya harus harus kan kalau saya kan orangnya nggak tegaan sih Coach. Oke, apa yang bikin Masnya nggak tega? Jadi kan ada kata Coach kan, saya lihat YouTube-nya kan manusia menjadikan menjadikan manusia menjadi manusia gitu. Iya. Namanya? Iya. Ya gitu. Memanusiakan manusia lah gitu ya. Ya gitu. Iya. Betul, memanusiakan manusia. Tetapi ketika kita tidak tegas, kita sudah melanggar kode etik manusia juga. Oke, Coach. Bener nggak? Contoh nih di Indonesia, kenapa banyak orang masih melanggar lampu merah, melanggar lampu lalu lintas? Karena nggak tegas. Tidak ada yang menegaskan. Coba seandainya yang melanggar lampu merah difoto, didenda 500.000. Dan itu diberlakukan semuanya. Yakin saya nggak ada yang berani melanggar lampu lalu lintas lagi. Berarti harus dibinasakan, Coach. Iya. Oh, bukan dibinasakan, ditegaskan. Ditegaskan. Iya. Saya sih udah kasih 5 kesempatan sudah. Oke, berarti kan sudah toleransinya sudah banyak banget tuh. Iya. Masalahnya apa aja selain keterlambatan? Kadangnya palingnya itu aja sih, keterlambatan. Paling kalau itu SOP gitu, kadang kurang mengikuti SOP-nya gitu. Oke, kayak mana? SOP yang nggak diikuti itu yang seperti apa? Ya jadi kalau misalkan menerima customer tuh, saya kan ada tahap bertahapnya kan ya. Jadi kurang penawarannya kan kadang, apakah di sini gajinya sedikit, kan di sini kan tarifnya 20. Jadi per orang tuh tukang cukur dapat 9.000 lah gitu. Apakah katanya
sedikit lah gitu, capek lah gitu, alasannya gitu sih. Iya, semua orang juga begitu nanti. Iya. Padahal pasarannya kan memang segitu kan ya? Iya. Iya, nah itu hanya alasan. Iya, ya capek, tidak mengikuti aturan. Tidak mengikuti aturan itu nggak ada hubungannya dengan capek. Iya, alasannya gitu. Iya, nah dibuat dulu peraturan perusahaannya. Dibuat peraturan perusahaan. SOP-nya diperbaiki lagi, ditegaskan lagi Coach. Diperbaiki belum tentu, ya ditegaskan ya bisa jadi. Bisa jadi ditegaskan. Nah, jadi apa punishment-nya ketika mereka tidak mengikuti SOP? Nah, dari mana sekarang Masnya bisa melihat mereka mengikuti SOP atau tidak? Dari mana? Dari saya mantau setiap harinya sih. Jadi kurang kan kalau setelah syukuran menawarkan keramas atau paket yang lainnya kan ya. Itu jarang menawarkan gitu. Oke. Nah, itu juga di Ponten ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Ya, nah, besok kita bahas indikator performance, indikator kinerjanya mereka. Contoh nih, Masnya pernah belanja di Indomaret atau Alfamart nggak? Belum pernah sih. Oh, di sana nggak ada ya Alfamart atau Indomaret? Apanya itu? Outletnya Alfamart, Indomaret? Ada sebelah Indomaret. Oh, sebelah Indomaret. Ya. Pernah belanja di Indomaret? Pernah. Ketika masuk mereka mengucapkan selamat datang di Indomaret, betul? Iya, betul. Betul. Pas mau belanja ditawarin lagi, Kak nambah pulsanya enggak? Gitu kan? Kak sekalian ini loh ada cemilan-cemilan ini itu gitu. Betul nggak? Enggak. Iya, ditawarin nggak sama kasir Indomaret? Ditawarin. Ditawarin. Nah, berarti kan mereka mengikuti SOP itu. Iya. Nah, itu ada penilaiannya. Oh. Ada penilaiannya. Jadi bagi mereka yang tidak mengikuti SOP, poinnya kurang. Oh. Iya. Kurang jadi juga ya Coach ya? Iya, jadi dikasih poin penilaian, Mas. Jadi sebelum merekrut karyawan itu harus ada pasal-pasalnya juga ya Coach ya. Jadi betul. Jelas karyawan ya Coach. Iya, betul banget. Betul banget. Ya, sip. Sip, makasih Coach. Sama-sama. Wah iya, alhamdulillah. Iya. Wah iya. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak terasa kita sudah jam 9 kurang 15 ya. Nah, mungkin ada lagi mau bertanya? Atau kita cukupkan dulu kayaknya? Silakan. Ya baik, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa langsung menghubungi Mas Ari ya, atau saya langsung di nomor HP saya kan sudah ada 0813 717 90331 yang memberikan informasi bahwa Ibu ikut itu tuh langsung nomor official kami ya. Nah baik Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah jam 9 kurang 15. Nah, tandanya sudah berakhir pula acara kita 1 jam lebih ya. Alhamdulillah bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan dan menjadi amal jariah baik untuk saya, untuk Bapak Ibu semuanya sehingga bisnisnya bisa berkembang lebih pesat. Nah, baik. Mungkin begitu dulu dari saya. Insya Allah bagi ada yang ingin bertanya nanti boleh private langsung ya sehingga kita bisa kupas bisnisnya lebih dalam lagi. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya atau tim saya Mas Ari ya untuk kita bisa ngobrol lebih dalam seputar bisnis Bapak Ibu ya. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis supaya berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.